Bismillahirrahmanirrahim. An Salman ibnul Islam al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawmin min Sya'ban qala ya ayyuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarakun syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahr syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawwu'a man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa wa huwa syahrus sabr was sabru sawabuhu al jannah wa syahrul muwasat wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubi wa itqa raqabatin minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Qalu ya Rasulullah laisa kullana yajidu ma yufattiru as-sha'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala tamratin aw ala syarbati ma'in aw madhaqati labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar wastaghfiru fihi min arba'i khisalin khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghina'a bikum anhuma fa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah wa ammal khaslatani allatani la ghina'a bikum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar wa ta'uduna bihi minan nar wa man saqa sha'ima saqallahu min hawdhi syarbatan la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Qala al-hafiz Al-Mundhiri rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Nah, itulah para hadirin lafaz khutbahnya Nabi dibaca pada tahun kedua Hijriyah, dan alhamdulillah wa syukrillah kita dapat mendengar sekarang dan jarang sekali dibaca oleh orang. Maka almarhum Dato' Faisal dulu sangat peduli, tapi dia masih kodek waktu ini. Tapi saya ingat apa yang dia ingatkan ketika beliau menceritakan perawi hadis namanya Salman ibnul Islam al-Farisi. Dia adalah dapat bertemu dengan Hawari Isa. Hawari yaitu orang-orang yang dapat bertemu dengan Nabi Allah Isa, namanya Hawari. Wa idh qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawari di sana maksudnya sahabat-sahabatnya Nabi Allah Isa. Kalau yang bertemu dengan baginda Nabi SAW namanya sahabat. Yang bertemu dengan sahabat namanya tabi'in. Yang bertemu dengan tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Yang bertemu dengan tabi'ut tabi'in maka tabi'ut tabi'ut tabi'. Kita tabi' yang keberapa wallahu a'lam.
jarak kita dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi alhamdulillah syukur kita bisa mengamalkan syariatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini riwayat Salman ibnul Islam Al-Farisi. Dia adalah seorang budak. Kemudian dia sangat mengerti Taurat dan Injil. Ini saya terima pertama kali kisah ini dari Al-Maghfur Tuan Guru Pesa. Dia adalah sangat ingin menemukan namanya Nabi akhir zaman. Karena beliau Salman ibnul Islam Al-Farisi ini orang yang bertemu dengan Hawari Isa, dan dia tahu betul akan muncul Nabi pada akhir zaman sesuai yang disebut dalam Taurat dan Injil. Di dalam Al-Quran disebutkan ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang seorang Nabi nanti namanya Ahmad. Lahirlah diberi nama Muhammad. Ahmad dengan Muhammad sama. Nah, kemudian Salman Al-Farisi niki mengetahui ciri-ciri kenabiannya khalqan wa khuluqan. Karena khalqan yaitu biodatanya, khuluqan bagi bahasa dapan kho akhlaknya, khalqan raganya, raga biodata, khuluqan akhlaknya. Itu dalam Al-Quran ditegaskan orang-orang yang membaca Taurat dan Injil ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat tahu namanya Taurat. Dalam Taurat Injil, orang-orang pembaca Taurat dan Injil sangat mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad akan lahir, dan dia kenal betul sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Lungguh pira bije membuikan doa selap. Apa hobinya yang paling beli, apa hobinya yang sakode, kesenangannya apa, itu adalah orang tua. Jadi orang Yahudi ini saat tahu, orang Nasrani tahu kenabiannya baginda Nabi SAW, dibuktikan oleh sahabat Nabi namanya Salman ibnul Islam Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi ini terus dijual karena budak. Sampailah di Madinah, dia bergembira sekali akan dikabulkan doanya. Nah, datanglah baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka dia ingin bertemu dengan Nabi baru ini. Apakah sesuaikah namanya, ragen, biodata dengan apa yang tertera dalam Taurat dan Injil? Alhamdulillah, Salman Al-Farisi, baginda Nabi berhijrah ke Madinah, dia sangat berambisi ingin bertemu dengan Nabi niki, sehingga diizinkanlah oleh tuannya membawa segantang korma. Nanti korma ini akan saya berikan kepada Muhammad yang mengakui dirinya sebagai Nabi. Berhadapanlah Salman Al-Farisi niki dengan baginda Nabi SAW. Kemudian apa yang terjadi? Ya Muhammad, begitu dia bertemu, benar maraunin edak lagi tau nangengok sekedi iya kati ruwa ni aji edak tanah beri bida-bida sekedi apa saat tersebut dalam Taurat maupun di Injil. Iya wahia iya dari khalqan. Kemudian setelah itu ya Muhammad, belum Islam, ini sedekah kepadamu. Nabi menjawab, saya tidak menerima sedekah. Benar, inilah Nabi yang ditunggu-tunggu, tidak menerima sedekah. Kemudian kalau begitu hadiah, saya menerima hadiah.
khalqan wa khuluqannya sudah nyata. Tetapi ada satu yang belum dapat dilihat oleh Salman Al-Farisi, yaitu jeladeng tewuk li pungkuran nih bomban marak telok dara jeladeng tewuk nih niki li fil katifin Nabi SAW. Maka malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, orang yang di depanmu itu ingin melihat khataman nabuwah. Maka baginda Nabi membuka bajunya, kemudian menghadap. Begitu dia melihatnya, langsung Salman Al-Farisi berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Ini Salman Al-Farisi, perawi hadis kita ini. Setelah itu Salman Al-Farisi bercerita, saya ini masih budak. Saya akan dimerdekakan oleh Tuhan saya dengan catatan akan menanam korma 250 batang korma. Apabila berbuah korma itu, maka kamu akan menjadi merdeka, kata tuannya. Maka diumumkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat sila bantu batul nikmat. Dia akan merdeka apabila menanam korma 250 batang. Maka semua pohon korma itu ditanam oleh tangannya baginda Nabi SAW. Kecuali 4 sandik tetalat si baginda Nabi. Siapa yang nanam yang paniki? Umar bin Khattab. Masya Allah, tabarakallah, biiznillah, dengan izin Allah, korma niki marak lembain dan becat belik. Begitu cukup 1 tahun, kormanya berbuah. Merdekalah Salman Al-Farisi. Kemudian diajak oleh Nabi bergabung, supaya Nabi tahu apa rahasia-rahasia Yahudi ini. Nah, sehingga jasanya Salman Al-Farisi banyak sekali. Di antaranya ketika terjadi perang Khandaq, maka Salman Al-Farisi lah yang memberikan masukan kepada baginda Nabi SAW. Mari kita buat Khandaq Parit. Maka dikenal dengan Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Nah, ini sekilas daripada biodata daripada Salman Al-Farisi yang meriwayatkan hadis kita tadi. Niki. Umurnya Salman Al-Farisi ketika itu 350 tahun ketika masuk Islam. Saya penasaran dulu. Maka saya cari Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah. Sebuah kitab namanya Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah. Ternyata di sana oleh Al-Maghfur guru saya Tuan Guru Faisal membacanya. Saya baca, oh betul. Ketika itu umurnya 350 tahun. Ada Nabi Allah Isa alaihissalam umurnya ratusan tahun juga. Maka saya cari guru. Yang saya buru Nabi. Umurnya Salman Al-Farisi, karena mungkin saya salah dengar dulu sama Al-Maghfur atau Faisal. Maka di Mekah saya buru kitab namanya Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah. Ternyata betul di kitab Al-Isabah ini. Dan selalu bersama baginda Nabi SAW. Alhamdulillah wa syukurillah. Maka isi khutbahnya baginda Nabi SAW, khatabana Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban. Telah berkhutbah kepadaku
Baginda Nabi SAW pada penghujung bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Karena baginda Nabi SAW karena baginda Nabi SAW berpuasa, mulai menerima perintah puasa pada tahun kedua Hijriah. Maka baginda Nabi SAW berpuasa 9 kali Ramadan. Selamat datang Pak Kiai. Ini supaya tahu yang akan berikan kita pencerahan nanti Al-Mukarram Bapak Profesor Doktor mari Pak Kiai. Di teror inilah NU Nerorora Sekjen Pergunu Pusat. Beliau adalah Profesor Doktor mesin baca, tetapi dia adalah Sekjen Pergunu Pusat. Kaki tangannya Kiai Asep yang kita kenal di Lombok ini. Maka Rasulullah SAW berkhutbah, membaca khutbah ini tahun 2 Hijriah. Baginda Nabi lai puasa 9 kali Ramadan. Yang 9 Ramadan ini hanya sekali yang cukup bulan 30 hari. Lain itu adalah 29 hari. Dan kita tahu Ramadan ini 2 kali perubahan. 2 kali perubahan hukum Ramadan itu. 2 kali perubahan hukum. Yang pertama Ramadan, yaitu boleh memilih antara puasa dan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Masih ayat ini. Maka dalam ilmu usul disebut baqa'ur rasmi, nashul hukmi wa baqa'ur rasmi. Hukumnya dihapus tetapi ayatnya masih utuh. Boleh memilih dulu. Muna masih kanggo milih nani di luwi sadengan ida puasa. Kan wajah di beras murah jadi. Lagu apa alhamdulillah diganti hukum itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Hukum yang kedua dirubah juga. Ketika awal Ramadan dulu puasa zahiran wa batinan. Bagi yang pengantin baru tidak bisa berhubungan suami istri malam hari pada mulanya. Tapi sahabat-sahabat yang masih muda istrinya, masih bajang selaki, dia sabar. Dia sabar yang tahu dia puasa sebulan arah. Maka turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Uhilla lakum, telah dihalalkan oleh Allah. Lailatas siyam, malam bulan suci Ramadan, berhubungan suami istri. Maka 2 kali perubahan puasa itu. Dari boleh memilih puasa dengan membayar fidyah, kemudian yang kedua dari tidak boleh berhubungan suami istri menjadi boleh. Kearifan hukum Islam luar biasa. Menuikan umat sak tele-tele, sak malas-malas, mulai seket waktu sembahyang lah, baru kali 5. Kau tak tahu sak tele-tele pengel-pengel malas-malas. 5 tadi insyaallah tadi. Ada mau kembi mandikan. Jelas nggih? Maka tradisi tiang pelunggung sa istiqbal Ramadan
Alhamdulillah sudah memudaya di Lombok ini. Semua pesantren mengadakan acara istiqbar Ramadan. Kenapa Ramadan harus disambut? Di dalam khutbahnya Nabi disebutkan, pertama, syahrun azim, mubarak, syahrun fi lailatul khairun min alfi syahr. Ada malam yang lebih, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Dan di bulan Ramadan satu-satunya bulan yang diwajibkan puasa. Tidak ada bulan lain. Dan tidak ada selain bulan puasa namanya wa qiyamah laili tatawwa, salat tarawih. Kita Ahlussunnah wal Jamaah Nahdhiyah, tarawih kita berapa? Kira 20 rakaat. Kalau saudara kita ada yang 8 rakaat, ambil ringannya saja, tidak mengambil sunnah Nabi. Ini kapal bilu lalu, bilu sebenarnya boleh lainkan. Dan juga lebihnya Ramadan ini, siapa yang mendekatkan diri dalam bulan suci Ramadan, satu pekerjaan sunnah, nilainya sama dengan fardu. 1 kali fardu katanya Nabi sama dengan 70 fardu di luar bulan suci Ramadan. Juga disebut bulan sabar, bulan harmonis, dan pelunggu merasakan bulan Ramadan Allah menambah rezekinya orang-orang mukmin. Nah, syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Di bulan puasa dong nak terus rezeki insyaallah tadi. Bagaimanapun pacakliknya di bulan suci Ramadan, dia tuah baik merasa jelang. Aneh dulu. Aneh no ande. Ande narak dengan sakit. Obatnya adalah polek. Obatnya apa? Polek. Kalau tidak polek, orang ini akan mati. Beda polek darah ini narak mati. Tetapi di bulan suci Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, beli dulu rezeki, sadaqah Rasulullah, benar bagi dana. Siapa yang menambah apa di bulan Ramadan, Allah menambah rezekinya. Terumbu rezeki si Allah tadi. Dan juga Allah memberikan maghfirah, rahmah, pembebasan dari neraka. Maka sangat naik kalau kita tidak menyambut orang itu datang kepada kita. Seorang tokoh akan datang ke pondok pesantren, membawa dana 1 miliar, wah begawi beli. Dia teman tu, begawi ya, miliar tunjung kepe. Sekarang Ramadan yang membawa kita rahmah, maghfirah, pembebasan, berlipat ganda, ditambah rezeki. Kenapa kita tidak menyambutnya dengan penuh gembira? Iya, gaya pada ngira, tidak pada ngarahang menyambut malam apa Ramadan. Nului nih, makin beliau ini saya teror sebenarnya. Tidak pernah saya suruh, tidak pernah saya tahu dia ada di sini. Dan dia berkenan mau datang ke tempat kita. NU boleh meneror yang baik-baik begitu. Maka dia dari Jakarta dan dia adalah Sekjen Pergunu, Persatuan Guru Nasional Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Ketuanya Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin yang sering datang ke sini beliau itu. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah saya sering ceritakan bagaimana pesantrennya, sehingga bedah buku di sini bagaimana meniru perjuangan beliau. Nah, Mutiang Sohibul Baik, mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
Bele-bele datangnya di rumah. Dari sebelum maghrib Pelunggung duduk di sini. Dia ngajak wirid, dia ngajak baca istighfar, wirid manhal, ratibul haddar. Tapi belum sampai 2 jam. Tapi kalau Pelunggung melinggi di TV 3 jam, tidak pernah bilang terlalu panjang. Baru tajak 2 jam doang ini, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Beran tanpa mulu angen. Kemai-mai angen pada. Arah 2 jam deman cukup 2 jam niki. Alhamdulillah. Nah iya Ran. Kemurah naran surga nih. Insyaallah lemat perpanjang. Tiang sebagai sahibul bait mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih yang seluas-luasnya bantuan partisipasi. Dan supaya maklum Bapak Pak Kiai yang hadir ini kurang lebih 150 calon duyufur rahmah, calon tamu Allah yang kebetulan kemarin Kemis habis khataman pelajaran manasik hajinya. Nah, kemudian alhamdulillah wa syukurillah juga jamaah kita yang masih antusias, lebih-lebih setelah saya kasih tahu tadi Kiai akan datang. Tadi tidak pernah saya kasih tahu sebelumnya, tetapi alhamdulillah wa syukurillah. Nah, kemudian di samping itu juga selain memohon maaf yang sedalam-dalamnya, juga saya mohon juga dengan rendah hati arah kesalahan, kesisipan kami sebagai sahibul bait. Dan insya Allah saya berazam tahun 1445 Hijriah yang akan datang kita akan mengadakan acara lagi seperti ini. Setiap tahun. Semoga kita dapat barokahnya dan dapat melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.